Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah menggali potensi diri kita melalui pertumbuhan kepribadian. Di dalam pertumbuhan kepribadian perlu ada kesadaran diri. Dan kita telah mengajukan banyak pertanyaan untuk menggali kesadaran diri itu, maksud dan hasrat kita, maksud dan hasrat hidup kita, guna melakukan pertumbuhan kepribadian. Saat ini kita perlu mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain, yaitu apakah kita mengenal orang-orang yang melakukan apa yang kita ingin lakukan. Ini tentang bagaimana kita belajar dari orang-orang yang sudah berhasil di dalam melakukan pertumbuhan kepribadian. Pertumbuhan kepribadian itu paling pesat atau ada akselerasi pertumbuhan kalau kita menemukan orang lain yang udah lebih dulu mengalami pertumbuhan kepribadian dan mereka bisa menunjukkan jalan kepada kita. Sebagian besar dari orang-orang yang sudah mengalami keberhasilan, kesuksesan di dalam pertumbuhan kepribadian mereka akan membantu kita, akan membawa kita menemukan jawaban dari hikmat perjalanan hidup mereka. Kita bisa menemukan orang-orang itu yang memang minatnya sama dengan kita. Kita bisa menemukan mereka secara fisik, on-site sebagai pembimbing kita, bisa melalui buku-buku yang mereka baca, bisa melalui tayangan video-video yang kita saksikan. Bagi saya, tokoh-tokoh, orang-orang atau mentor bagi saya di dalam pertumbuhan kepribadian adalah misalnya John C. Maxwell. Saya mempelajari dari buku yang dia tulis, video-video yang ada di platform media sosial. Lalu saya pun sedang membaca buku seorang pengarang terkenal yaitu Malcolm Gladwell yang memberikan insight tentang bagaimana tentang kehidupan, pertumbuhan kepribadian dan di dalam psikospiritual. Juga saya mempelajari tokoh-tokoh kepemimpinan dunia, baik berupa politikus, baik berupa olahragawan ternama. Misalnya, saya menyukai cerita tentang Presiden Abraham Lincoln, Perdana Menteri Winston Churchill, perjuangan atlet ternama Michael Jordan, dan banyak orang-orang yang bisa menjadi rujukan bagi pertumbuhan
kepribadian kita. Nah, di dalam mempelajari lewat orang-orang tersebut, di dalam menimba ilmu dari mereka, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus punya komitmen. Komitmen di mana mungkin kita perlu membayar orang tersebut. Kalau misalnya itu seminar yang berbentuk on-site atau offline, kita membayar lewat uang kita dan waktu kita. Kalau misalnya itu seminar berbasis online, juga kita perlu membayar biaya registrasi atau biaya pelatihan. Lalu yang kedua, kita perlu bersikap konsisten. Artinya, kalau pertemuan itu dilakukan secara reguler, misalnya sebulan sekali, 2 minggu sekali, kita perlu bersikap konsisten. Lalu kita pun perlu bersikap kreatif. Artinya, selain tadi kita melihat seminar online, offline, kita juga bisa melalui buku-buku atau apa sajalah secara kreativitas. Lalu yang penting kita juga perlu bersikap sungguh-sungguh. Artinya, kita perlu meluangkan waktu 1-2 jam persiapannya, 1-2 jam untuk pertemuan itu. Lalu kita perlu juga merenung, artinya meluangkan waktu untuk merenungkan materi-materi yang ada di dalam setiap pertemuan. Dan yang selanjutnya kita perlu bersyukur. Artinya, orang-orang yang telah memberikan bimbingan kepada kita, mereka adalah orang-orang yang menjadi karunia bagi pertumbuhan kepribadian kita. Pastikan kita mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka. Jadi guys, sahabat Mr. Sorchan, ingatlah senantiasa bahwa kita tidak dapat sampai ke tempat yang kita inginkan kalau kita sendirian. Kita selalu akan membutuhkan bantuan orang lain di dalam tuntunan jalan kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya yang perlu kita tanyakan adalah, seharusnyakah kita melakukan apa yang kita ingin lakukan dengan mereka? Pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang apakah mentor tersebut, orang tersebut tepat nggak buat kita. Namun yang perlu diperhatikan, ketika kita ingin diberi bimbingan, diberi mentoring, kita perlu memiliki semangat mau diajar. Selalu mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan pembimbing kita, dengan mentor kita. Menetapkan agenda dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar, pertanyaan-pertanyaan penting. Menunjukkan bagaimana kita telah belajar dari waktu-waktu pertemuan tersebut, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kita juga bertanggung jawab dengan apa yang kita pelajari. Untuk menemukan mentor yang baik, ingatlah bahwa setiap orang yang dapat menolong kita tidak akan selalu merupakan orang yang tepat untuk menolong kita. Kita harus memilih dan menentukan. Begitu juga mereka, mentor kita. Maksud hidup kita seharusnya adalah menemukan kecocokan yang sama-sama bermanfaat baik
baik bagi pembimbing maupun bagi orang yang dibimbing. Karena ingat, tidak ada yang namanya one size fit all. Kita perlu mencocokkan mentor kita dengan kita, baik dari sisi minat, baik dari sisi pengajarannya. Oleh karena itu, intinya di dalam melakukan pertumbuhan kepribadian, kita membutuhkan orang lain. Salam untuk menggali potensi kita melalui pertumbuhan kepribadian, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan